Nah. Nah. Viser yang ini tuh keluhannya motornya getar ya, motornya tuh getar gitu, terus dia itu selip gitu, terus oli sampingnya kayaknya pakai yang low smoke sih. Nah, kita lihat businya dulu. Permasalahan motor ini adalah yaitu satu, motornya nafasnya panjang kata yang punya, itu maksudnya selip, jadi terlalu ngeleler. Yang kedua, motor ini itu gleker. Gleker itu jeduk. Jeduk. Jadi kalau kita off itu dia kleker, kleker, kleker gitu. Nah, nih bedanya di sini, guys. Jadi kalau ini bukan basah, dia itu kering. Nah, ini baru. Jadi bagian sininya ini kering, Bos. Jangan sampai belepetan. Kalau ini kan derat. Nah, ini pembakaran pas, pengapian oke. Maksudnya antara bahan bakar dengan yang timingnya itu pengapiannya, pembakarannya itu sesuai. Untuk ketepatan nanti dicek lagi. Kan beda, basah dia, kalau ini nggak basah. Kemungkinan ada CDE yang tidak original. Ini ternyata CDE-nya original, ini masih ori ya. Cek ya, ini original CDI. Coil masih oke. Tapi kenapa kalau di starter bunyi misal motor berhenti itu ceker, berhenti cek, coba kenapa, masalahnya apa? Knalpot terlalu kotor. Jadi sederhana banget guys. Sebenarnya saya sebagai seorang bengkel jangan ngasih tahu, ini duit ya. Tapi saya kasih tahu sama kalian. Misal nih ya, motor kalian Viser, pengapian oke, bahan bakar oke, kompresi oke, coil dan lain-lain semua masih normal ya. Tapi mulai ngalami gejala motornya itu kalau kontak off ada ada cekreknya. Tapi cekreknya kayak gini ya. Kalau ini kan cekreknya nggak apa ya, kita praktekin aja lah daripada diceritain susah. Ini masalahnya cuma kotor knalpotnya. Sebenarnya harusnya ini rahasia, jangan dikasih tahu. Nah. Dengar segitu, tapi kalau sampai cekrok gitu sampai parah itu timing berubah. Kalau ini cuma kotor knalpot aja. Coba bersihin. Kalau kasusnya seperti ini, bersihin aja, sembuh. Cuman nih, misal nih, ini masalah ini bisa jadi cuan banyak gitu. Kan bersihin knalpot doang berapa sih? Ya kan, bersihin knalpot udah gitu kan. Nah, jadi kemana-mana tuh biasanya. Nah, hati-hati nih buat kalian. Sekali lagi, kondisi permasalahan itu tidak selalu sama ya. Kondisi permasalahan itu nggak selalu sama. Kalau ini knalpotnya yang terlalu ngempet, mungkin kotor, mungkin udah banyak kerak di dalamnya, mungkin udah bal gitu. Bisa jadi. Apa hubungannya Mas Bun? Gini Mas Bro. Jadi ketika motor ini berhenti, aturan main itu tidak ada kompresi balik. Harusnya tidak ada kompresi balik. Ya kan, kok bisa? Karena knalpotnya nggak ngelos. Nah, knalpot itu juga menciptakan gaya dorong, namanya tekanan balik. Nah, tekanan balik ini terlalu gede, jadi jebut naik ke sini, dorong seker mundur. Nah, sekernya mundur itu membuat kerukas ikut berputar mundur. Kerukas berputar mundur akan ngebawa gigi starter, gitu loh. Alhasil jadinya kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman itu udah dikorok, knalpotnya itu dikorok ya, dibersihin sampai sarangan sana. Penggunaan gasbul yang terlalu padat misal, sementara lubang buangnya kecil, itu juga bikin kayak gitu. Catatan semua normal, catatan semua beres gitu ya. Tapi kasus kayak gini kan jarang nih Viser yang CDI-nya ori,
koilnya ori, pulsernya oli, spoolnya ori. Itu jarang. Kalau ini masih full original, keren. Udah kayak gitu masalahnya. Ya, oke, sekarang saya akan bongkar ini motor untuk melakukan pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan jalur buang. Misal kayak knalpot, jalur knalpot, terus silinder kopnya kita bersihin, permukaan pistonnya kita bersihin. Nah, ini udah kotor masalahnya. Permukaan pistonnya kita bersihin, knalpotnya nanti dibersihin ya, dibakar biar lega gitu, biar belong. Terus nanti juga ini mau bongkar kopling karena koplingnya kan selip cuy, nafasnya panjang kata yang punya. Selip maksudnya, kalau nafasnya panjang bagus, semua pemilik Fister itu pengen nafasnya panjang, tapi bukan ini yang dimaksud sama yang punya. Jadi putaran atasnya itu gitu, selip. Ntar kita lihat ya sekernya nih merek apaan ya, sekalian lah namanya juga kapten bersihin juga cuy. Di dalam hatiku ini nah tuh kotorannya, keraknya udah banyak. Biasanya sih di tikungan sini ini ada yang menebal, jadi menyempit gitu. Terus di bagian ini, nah kayak ini nih coy, kita lihat pakai oh ini sih lampunya di mana? Oh ini di sini. Saya ganti fitur. Tuh di dalam itu udah ada karangnya, ini karang kotoran. Ini kalau disogok, dikerok dia banyak tuh. Nah, karang ini potensi nebel di bagian tengah sana guys, yang menuju lubang outputnya. Nah, lubang outputnya itu mampet gimana gitu. Nah di sini, nah, ini kan kecil tuh, ini udah kotor banget kan. Jadi saluran di pipa tengah ini udah, nah nih berarti ini kan udah dicopot nih, udah dicopot masih keluar asap, ya kan. Ini perhatiin tuh. Ini saking lamanya asap nggak langsung keluar bos. Ini bisa berwaktu-waktu nih ngebul terus kayak ada jinnya gitu. Nah tuh itu. Nah ini ntar dibongkar ya, ini dibongkar, lubang-lubang kecilnya itu dibakar sampai lega blong. Nah biasanya mampetnya di sini. Nah, di sini itu akan terjadi sumbatan ekstra di sini. Maka suara kayak di tengah terus. Sehingga nekan balik ke sini. Misal kalau di bawah jalan itu suka dedak, 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 dedak. Dedak, 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 dedak. Nah, itu sebenarnya seker ngompresi asap. Seher ngompresi asap jadinya ketinggian kompresi. Makanya motornya mantul-mantul terus bisa jadi tambah geter gitu. Nah, saya juga nyampein kan sama kalian. Kasus motor itu tidak semuanya sama. Tidak semua sama. Makanya saya tadi bolak-balik. Saya ngomong berapa kali tuh. Catatan ya, spoolnya masih oke. Pulsernya masih oke. CDI-nya masih oke. Koilnya masih oke. Businya oke. Kompresinya oke. Kok jadi kayak gitu why? Ya karena knalpotnya ngempet. Kok bisa ngempet? Ini motor 2 tak, ada asap, ada pembakaran kotor buang, lama-lama numpuk di knalpot. Nah kalau knalpotnya udah mulai ngempet tuh akan menciptakan tendangan balik ke ruang bakar, yang mana piston udah harusnya berhenti, dia malah jadi mundur kayak gitu. Karena ini 2 tak bos, kok pistonnya bisa mundur, why kenapa gitu. Nah kasus mundur itu biasanya pada 4 tak. 4 tak itu kayak motor GL, Tiger, GL Max, CB gitu kan, di engkol
nendang balik, jedak. Karena apa? Kompresinya ketinggian. Kok bisa kompresinya ketinggian? Ya memang karena herek, iya kan, dibikin herek gitu kan. Jadi bunyi cekrak. Makanya kalau pakai starter, starternya ajur. Pada motor dengan high kompresi. Lah terus 2 tak. Macam mana 2 tak? Ada kompresi super tinggi 2 tak begitu kan lubang knalpot. Kan knalpotnya mundur aja dia udah ngeblong tuh. Nah, harusnya ketika posisi ini terjadi gembes. Lah karena si knalpotnya ini kurang ngelos, ketika tidak ada tekanan, maksudnya gini, ketika motor itu hidup, dia kan neken bos. Ini namanya pressure, ada tekanan, jadi tetap bisa kedorong. Nah misal nggak ada tekanan karena mesinnya off, so siapa yang dorong? Nggak ada. Ini asap sisa nguel di knalpot. Karena nggak ada yang dorong dan belakangnya kurang ngeblong, jadi dia akan lari ke depan lagi, gitu loh, lari ke depan. Nah, lari ke depan, dorong piston mundur, kan gitu. Jadinya crak, jadi piston maju, mundur lagi dia. Nah, dinamo ini kan berputarnya pakai one way ke mesin. Nah, one way itu ngelos kalau kerukas muter ke depan. Kalau kerukas muter ke belakang nyangkut dia itu, jadi cerak kerukas muter, mundur lagi dikit, cerak. Kalau mundur terus bunyi dia, ngecrek. Itu kayak gitu penjelasannya. Nah, ini kita bicara perbandingan knalpot nih, buringnya udah saya lepas. Saya copotin buat kalian tahu seberapa besar lubang knalpot standar. Ini buring standar YP2. Cuman ini nggak original ya. Ori apa enggak? Tapi kayak bukan sih. Tapi saya pernah beli ori nggak kayak gini juga. Tapi kayaknya bukan. Tapi bagus sih. Nah ini jadi nyambung ya. Kita jelasin nih tentang lubang knalpot lagi nih. Seberapa besar sih kalau dikira kegedean gitu? Bukan. Ini bukan ori. Nah. Ini teman-teman silahkan nilai sendiri dari gambar. Ini kan YP-nya YP2 tuh. Terus ini bentuk logamannya kayak gini, agak gelap sih ya. Tuh. Dia udah ngeflek di mana-mana, tapi ini masih layak pakai, dan lukanya itu tidak luka kodur kayak tadi ya. Tuh. Nah itu lubang knalpotnya. Tuh. Ini sekernya apa? Sehernya ori, ini seher ori. Tuh, permukaan pistonnya tuh udah kotor banget kayak gini. Kalau saya mau RKN kak, mau pakai JBN kak, tetap original saya lebih jadi pilihan. Tuh, ini seker ori ya, tuh buringnya tuh. Nah, lubang knalpot. Ini buringnya sampean YP2 ya mas, di sini tertera deh YP2. Nah buringannya kayak gini. Saya nggak tahu ini asli apa enggak, tapi ini masih aman bisa pakai. Siap. Ngambak. Udah. Terus ini ya pompa olinya ini. Saya bilang ini motor kekurangan oli samping, ada yang nggak beres. Tahu ini ya, saya kan tadi waktu ngetes ini motor oli sampingnya kurang, ini pompa olinya nggak muter. Nah ini harusnya ikut sama krukas ya tuh untung nggak saya kebut banget. Nah pompa oli nggak muter nih. Sebelum saya lepas ya, nih ini harusnya kegencet dia itu.
koplingnya kenapa bisa selip nih Om. Ini kampasnya masih oke, kampasnya kayak baru, cuma pelatnya. Nah ini pelatnya itu ngombak dia. Ini kampas kayak baru. Nah ini. Nah di sini masalah selip koplingnya itu, kalau putaran bawah dia nggak selip, tapi putaran tingginya dia selip. Masalahnya di sini. Jadi si pelat koplingnya ini, plat besinya itu tidak rata, ada ngombak. Lah ombaknya ini akan menciptakan korosi di sisi-sisi yang tidak kegesek. Logika aja, kalau ini rata, dia kegesek sama kampas, bersih, glowing dia, ya kan? Glowing harusnya. Karena kegesek sama kampas, karena ini ngombak alias tidak rata, itu menciptakan gelombang di sini. Nah, ini kan jelegong-jelegong. Jadi di jelegongan-jelegongan ini akhirnya jadi berkarat. Media yang nggak kesentuh sama kampas. Makanya kalau dibawa pelan nggak selip. Kalau kampas kopling habis, kampas kopling emang selip, pelan selip. Tapi ini butuh putaran tinggi baru selip. Ini pelat koplingnya udah jelek, ngombak ya. Nanti ganti. Ini berarti udah pembongkaran ini. Nah, tuh. Ini tidak center juga bikin selip. Misal ini dia itu mutarnya itu tidak sama. Kan ini manual keling. Ya, ini tenaga manusia, maksudnya prosesnya pakai manusia. Nah, di sini kita bilang rapi. Ini rapi, bagus. Nah, barangkali teman-teman ada kasus seperti ini. Itu ini nggak center. Jadi ngelingnya itu pakai paku yang dimensinya kurang gede dikit, akhirnya ini bengkok. Nah ketika ini bengkok dia akan lebih ke sini atau lebih ke sini, sehingga kalau muter dia gini. Jadi ininya diem, ininya center, ininya enggak, jadi gini. Pas jalan dia gini, onyok 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 gitu. Itu juga bikin selip kopling ya. Kopling jadi selip-selip mulu. Nah di sini ini harusnya muter sama kruk as, harusnya nggak bebas kayak gini. Soalnya untuk muter pembawa oli. Ceng bos tadi. Oke, demikian informasi untuk semuanya. Oke, teman-teman pemirsa semuanya, ini saya informasikan wabil khusus untuk yang punya motor. Buat para penonton yang lain bisa mengambil manfaat atau ilmu. Barangkali kamu punya motor yang sama, yaitu adalah Viser. Di sini penyebab daripada getarnya adalah efek baut ini kendor. Jadi baut ini tuh mengalami ketidakmaksimalan mengunci. Buktinya ini dia lepas, dia bebas. Nah, mungkin ngencenginnya kurang maksimal, jadi ada terjadi kendor. Nah, ketika dia kendor, itu akan menciptakan getar ya. Getar itu ya kalian tahu getar gitu kan. Terus di bagian sini kelingannya itu saya nggak tahu senter apa enggak. Nanti ya ini akinya habis, baterainya habis. Buat ngecek kalau dia ngombak, dia terlalu ngombak, itu kampas kopling akan selip terus teman-teman, akan selip terus. Nah ini, nah pada bagian ini pengkelingan ini harus benar-benar simetris antara dia sama dia. Ini sama ini harus benar-benar bulat. Maksudnya apa?
harus center. Kalau nggak center dia akan ngombak. Lah kan dia bertumbuh pada poros, Mas Bun. Betul, pada poros. Porosnya nggak ngombak. Tapi kalau ini sambungannya tidak presisi, ini akan jadi ngombak. Nah, ketika terjadi ngombak ini akan menciptakan yang namanya, nih, saya kasih lihat. Ini nggak center. Juga ngaruh ke kampas kopling. Ngaruh banget. Gampang aja dilihatnya. Ini contoh sederhana buat kalian, ya. Di sini nyentuh, ya. Padnya nyentuh banget di sini. Nah, ini perhatikan, ya. Ini kan full nyentuh, ya. Sementara di sebelah sini sama sekali nggak nyentuh, ya. Sama sekali nggak nyentuh. Ini pertanda bahwa rumahan ini terlalu ke sana, terlalu menjauh ke sana, dan ini akhirnya natap sama kampas, minta kampasnya, kampas. Nah, satu aja lah. Nah, kita kasih contoh di sini. Nah, misal-misal ya, misal-misal ini center, ini kan akan terjadi keseimbangan atau rata. Lah, kalau ini dia terlalu ke sini, otomatis dia menjauh di sini jaraknya. Dia menjauh, sementara di sini terlalu nempel. Nah, sedangkan ini bertumbuh pada rumah ini. Nah, pada rumah ini. Nah, rumah ini kan ada space-nya gini kan? Iya kan? Ada space-nya. Betul, ada space seperti ini. Akan tetapi perlu kamu ketahui bahwa dia juga ketahan sama housingnya gini. Nah, housingnya biasanya presisi. Nah, ini hampir kayak press. Misal dia terlalu condong ke sini, nah gini. Nah, sedangkan ini akan selalu lurus. Ini akan mengikuti asnya, karena as nggak kemana-mana. Nah, maka ketika kita muter, ini terjadi gesekan. Ingat, ini kan enggak center, kampas terlalu ke sana. Sedangkan ini bulatan. Pada bulatan, jika ada nilai putar berlawanan ataupun searah dalam dua benda yang saling bergesek apabila pada titik tertentu, maka pada posisi Anda tidak ngopling sekalipun, ini terjadi gesek kayak gini. Cuman yang gerak ini. Ya, efek dari tidak senternya tadi. Maksud nggak di sini? Kalau ini nggak senter, otomatis dia putarannya akan gini kan, ngombak. Sementara ini lurus. Lah, maka ketika tidak dikopling, sebenarnya dia terjadi gerak gini di dalam, ya, mengikuti rumah yang tidak senter ini. Paham nggak? Lah, kenapa motor tidak dikopling kok selip? Kampas koplingnya baru. Nah, ini pada RI King, pada Fisher itu sering kasus kayak gitu. Ganti kampas kopling, bahkan pelatnya baru masih aja selip kalau putaran tinggi. Kalau putaran tinggi kok selip, putaran rendah enggak. Karena putaran rendah tidak memiliki gaya gesek yang super tinggi. Misal ini ngombak, ngombaknya nggak akan setinggi pada waktu pelan kan. Nah, semakin banyak gesekan ini pasti selip, bos. Meh, gitu loh. Jadi kalau buat pelan, buat angkatan enggak. Giliran ngebut, beker dia. Wah. Kalau pelan enggak. Tuh, masalahnya ini. Jadi antara dia sama dia itu harus center sekali. Ya, harus center sekali. Kalau tidak center pasti selip-selip mulu. Nah, itu salah satu penyebabnya gitu loh. Nah, kalau yang ini bisa jadi dampak ini juga. Jadi motor itu kompleks, bos. Motor itu kompleks, saling berkaitan satu dengan yang lain. Tidak satu masalah saja menyebabkan motor selip, atau satu masalah diatasi terus selipnya kelar. Semua harus diatasi, semua harus diatasi gitu loh. Ya. Ini pelat jelas, di sini ada ketidakseimbangan, di sini ada celah. Kalau misal ini rata center, ini kegesek sama kapas, kan glowing dia. Nah, pada titik lekuknya, nah ini kan lekuk ini, nah ini, itu akan nggak kesentuh karena jelegong gitu kan. Tapi sisi berlawanannya itu akan glowing, berarti fix pelatnya ngombak. Loh, kok bisa ngombak, Mas Bun? Kenapa? Nah, masalah ngombak itu saya tidak tahu penyebabnya kayak gimana secara spesifik. Padahal motor nggak pernah dibongkar, misal motor nggak pernah dicopot-copot atau dipasang mekanik yang nggak jago gitu. Ya, efek logam mengalami pemuaian. Nah, misal terjadi ketidaksenteran setelah bongkar, biasanya pas masukin ini, misal masukin ke sini, nah gini, itu sebenarnya belum mapan sempurna, masih miring, misal kayak gini, kan ada yang sangat presisi ya. Nah, itu dipaksa, krak. Nah, akhirnya di sini ngangkat, gitu loh, bos. Nah, diginiin tuh kelihatan. Nih kita ratain nih. Jadi sini nggak rata dia, ngangkat kan. Nah, di sini mbik-mbik.
Atau memang karena suhu panas, dia digesek super tinggi, digesek super panas, akhirnya dia ngombak, pemuaian, terjadi pemuaian. Bisa. Makanya cari plat yang ori ya, yang bagus, yang ori, anti muai. Nah ini udah nggak rata jelas ini tuh. Di sini ngambang nih kan, jadi ada celah dia tuh. Nah di sini ditekan, di sini ngangkat tuh. Ini melengkung namanya, jadi dia agak nyabit atau gimana gitu. Paham ya? Terus efek dari ini tidak center, as tidak center. Misal ini tidak center misal. Itu juga bikin plat cepet banget melentong. Nah, kalian bisa nemu kasus ini ngombak kan, ngombang. Gini, kayak. Nah, itu juga bikin plat ini akan cepat mengalami ketidaksenteran karena dia gerak terus. Nah, kalau ini lumayan center. Ya. Kalau ngombak kelihatan, oh goyok gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk informasi kali ini. Dan buat si pemilik motor, ini misal panjenengan itu berpikir ini sederhana, biasa, cuma check up, cuma servis, saya bisa aja kayak gitu untuk tarif yang lebih murah. Nah ini buat teman-teman yang servis ke kita dikira murah karena berpikirannya kamu itu sederhana. Ini motor ngeleler, ini motor starternya cekrek, ini motor nendang-nendang pada RPM rendah, jadi pada jalan pelan dia dedek. Kalau ngebut selip ini itu, berpikirnya cuma check up, cuma servis, paling berapa, 50.000, paling berapa, begitu pikiranmu lah. Kalian lihat sendiri kayak gini, pola penanganannya, belum nanti pembersihannya, belum nanti partnya, plat kopling original berapa, kalian bisa hitung-hitung sendiri ya. Terus bongkar pasang kayak gini, ini bukan sekedar servis bro, ini bukan sekedar servis, tapi ini penanganan, udah kebongkar-bongkar mesin tuh kayak gitu. Ini tinggal ngetes itu. Apalagi belum? Iya, selipatnya. Oke, sekalian aja nih Supra orennya, Supra. Anjrit, kok Supra sih? Kita tes perdana ya. Sisan bae wis. Hari ini acaranya cek dan dicek. Kopling sama getar-getarnya itu sama oli samping. Ini masih agak deg ya. Ini timing harus diset ulang nih. Ini belum. Ini kerasa nih. Jadi buat harian itu belum enak ini. Bekeneng gitu. Kalian masuk nggak feel-nya? Kerasa sih. Deg-degnya juga kerasa saya. Kayak bentur-bentur gitu teman-teman. Kerasa ada kayak cedek padahal gas nggak saya lepas. Nah ini nanti dicek lagi. Tenaga gantungnya ini masih ada, maksudnya di posisi floatingnya. Nah, bisa tarik. Kalau lepas kalian enggak, tapi kalau gasnya ditahan dia dedek gitu. Nah, ini pentingnya pengecekan teman-teman.
Asal geternya udah hilang. Oke, siap lari juga. Tinggal bawahnya nih, ada sedikit nggak enak kalau buat santai. Kita coba untuk off-nya, apa cekrek apa enggak. Masih sedikit cek gitu. Cuma nggak gentak banget sih. Kalau kemarin kan gentak banget, drak gitu. Nah, ini tinggal cari bawahnya ini biar buat santaian itu enggak ngederi tangan. Ini masih kurang enak menurut saya. Untuk atasnya enak. Masih itu harus cas gitu loh bos, jangan terlalu nendang. Ini ada dua kemungkinan, membran terlalu open sama bahan bakar yang terlalu banyak. Nah, ini bahan bakarnya udah ditaruh di titik paling kecil gini sebenarnya. Ini ya, perhatikan. Udah paling atas, tapi masih kebanyakan bensin. Jadi ini over BBM. Ini akan kita bongkar di bagian membran sama karbunya. Nanti mungkin akan diperkecil, ya, diperkecil. Kenapa terjadi over BBM pada putaran bawah? Ini bisa jadi puyer kecilnya kegedean. Udah paling puncak. Nah, kita coba open filter dulu karena udah paling tinggi. Saya buka karbu di sini juga nggak mungkin. Kita akan open filter dulu untuk menambah suplai udaranya. Misal jadi lebih garing. Dengerin. Beda ya. Jadi nanti lebih semut apa enggak? Kebanyakan bensin dikit aja bisa ngaruh. Tadi masih ada kayak dededak gitu. Kalau ini lebih los, jadi kebanyakan bensin. Ntar karbunya cek lagi, puyernya ganti yang oriset. Gak ada hambatan, los. Coba buat santai ya, harian. Nah, 2 asik. Ini enggak terlalu duk high compress. Knalpot masih kurang los. Jadi yuk, banyakin bensin dikit aja langsung bentur dia. Nah, hariannya enak. Nggak bebet, dedet. Lebih panjang bos tarikannya bos, bukan selepak. Napasnya dua boy pak. Edan
ngisi lebih power bos, jadi lepas gas tarik ngisi. Kalau tadi agak berat kayak benturan-benturan dulu. Kalau buat santainya, nah ini santainya bos, harian gini bisa langsam nih. Hanya gara di setelan saja sama suplai udara sama suplai bahan bakar nggak berimbang, jadi ini akan lebih irit nantinya. Nah les loh, ini pelan loh, saya kecepatan berapa ini les. Membran aman, cuman di karbu buyernya ganti pakai standar ori, jarum juga. Nanti knalpot di anu lagi, dicek lagi. Iya toh. Ini kan puyernya dikecilin aja. Ya kalau open ini itu jarum kan udah paling turun. Belum di apa-apain? Iya lah, itu nanti puyernya dicek, diperkecil, jarumnya ganti pakai yang standar ori. Soalnya ini Beniso masang, jadi nanti sampai ini masang, tapi tarikannya udah kayak gini. Kalau udah kayak gitu jadi, tapi kalau masih dedak itu masih keborosan. Oh ya, setting lagi ya. Udah. Aman. Kopling udah nggak selip, udah jos. Nanti dicek lagi ya untuk R545-nya ini lagi disempurnakan dulu. Ini fungsinya pengetesan dan pengecekan itu kayak gitu. Untuk yang biru Fish Air yang dari mana? G3440 lagi proses pencarian spare part ya. Barangkali seperti itu dulu untuk hari ini. Hari ini videonya nyoba-nyoba aja, ngerasain, dan sedikit untuk setting karbu, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa memahami tentang ini motor keborosan, 2 tak itu malah nggak lari ya. Keiritan enak tapi jerit di atas. Kalau keborosan itu bawah nggak enak, top speednya geter dan lain-lain. Pokoknya nggak enak lah kalau boros. Thank you buat semuanya. Matur suwun untuk hari ini. Sehat selalu, salam sukses buat kalian semua. Matur suwun. Terima kasih, bye.